Baik, selamat malam Bapak Ibu semua dan teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama kita di sini, tentunya pada Fokus Solution Indonesia. Malam hari ini kita telah ditemani oleh Bapak Madi Swinton, yaitu the only HR practitioner who is healing expert. Malam hari ini pun kita akan membahas topik mengenai hipnoterapi kembali, yaitu hipnoterapi untuk mengatasi kecemasan. Nah, topik ini berawal dari teman-teman yang merasa bahwa ketika menghadapi situasi saat ini pandemi gitu Pak Made ya, merasa cemas. Kapan sih pandemi ini berakhir? Kapan sih kita bisa bekerja normal kembali? Rasa cemas itu muncul, dan pada malam hari ini kita akan tanyakan langsung ke Pak Made terkait rasa cemas. Sebetulnya rasa cemas itu apa, Pak? Selamat malam semuanya, selamat berjumpa kembali dengan saya Madi Sweden. Dan topik ini sangat menarik untuk saat sekarang ya. Yang namanya cemas ini merupakan satu kondisi emosional, bahkan gabungan, boleh dibilang itu adalah kondisi psikologis kita, di mana terlalu berlebihan membiarkan rasa takut ataupun rasa khawatir akan sesuatu hal. Misalnya nih, cemas dengan anak-anak nanti jadi bodoh misalnya, cemas tidak bisa bertahan hidup misalnya, cemas bahwa tidak bisa sembuh dari sebuah penyakit misalnya, cemas akan terjadi gangguan terhadap hubungan yang sudah terjadi gitu. Nah, kecemasan ini itu sebenarnya adalah sesuatu yang manusiawi sekali, karena bagaimanapun juga kita sebagai seorang manusia pasti pernah mengalami satu peristiwa. Tapi kalau itu dipikirkan secara mendalam, secara berlebihan, maka pada akhirnya itu akan memunculkan rasa cemas ini. Nah, rasa cemas ini tentunya akan mengganggu. Contohnya misalnya, begitu rasa cemas secara emosi, secara mental bisa terganggu, pola tidur itu bisa terganggu ya. Pada akhirnya karena pola tidur itu terganggu, kesehatan pasti akan terganggu juga. Tidak hanya kesehatan, tetapi kemampuan kita berproduktivitas juga akan terganggu, termasuk juga kemampuan kita menggunakan akal-akal sehat kita ya, untuk memanfaatkan bagian kreativitas kita untuk menemukan solusi-solusi yang lainnya. Itu akan terganggu. Belum lagi bisa saja dengan rasa cemas itu berdampak terhadap fisik. Biasanya kalau rasa cemas itu kita tidak tangani dengan baik gitu ya, secara fisik yang pertama kena itu pasti akan lambung, jadi mah, jadi GERD dan lain sebagainya. Nah, kalau ini tidak ditanggulangi dengan baik ya, dan mungkin Anda pernah mendengarkan ya, beberapa kali mendengarkan orang sampai meninggal itu gara-gara mah akut misalnya. Itu bisa terjadi gitu loh, karena pada saat mah itu muncul ya, gangguan pernapasan itu bisa terjadi, gangguan peredaran darah ke otak itu juga akan terganggu gitu. Jadi jangan dianggap remeh yang namanya kecemasan ini gitu. Termasuk juga bisa aja zaman sekarang ini ya, cemas terhadap pendidikan anak-anak, karena pendidikan anak-anak sekarang itu kan tidak di sekolah tetapi di rumah, dan tidak semua orang tua ya mampu sebagai guru di rumah. Nah, itu memunculkan rasa khawatir itu atau rasa cemas tadi. Bagaimana dengan nasib masa depan anak-anak saya? Nah, termasuk juga kalau khususnya di Bali saat sekarang ini ya, hampir semuanya itu terkena. Hampir semuanya terkena, khususnya bagi mereka yang bekerja di sektor pariwisata. Kena PHK, kalau toh masih dipekerjakan gajinya itu dipotong, pada akhirnya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, ini memunculkan rasa cemas tadi. Oke?
Dari pemaparan tadi Pak Madi ya, terkait rasa cemas itu memang kalau dibiarkan itu sangat mengganggu aktivitas kita. Nah, dampaknya Pak Madi terkait dengan kehidupan. Dampaknya jelas seperti yang saya sebutkan tadi, bisa terjadi insomnia dan lain sebagainya, penyakit-penyakit fisik ya, termasuk juga terhambatnya kita mencapai kemajuan-kemajuan, termasuk kita terhambat berproduktivitas untuk menghasilkan uang yang mencukupi kehidupan, termasuk juga bisa terganggunya hubungan sosial kita dengan keluarga, dengan orang lain ya. Dan pada akhirnya ya kehidupan kita itu menjadi terhambat gitu. Itu dampak besarnya. Ya. Nah, dengan adanya dampak-dampak tersebut gitu Pak Made ya, mungkin dan juga barang tentu dari teman-teman ini ingin dalam menjalani kehidupan terbebas dari rasa cemas gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya ini mengenai hipnoterapi. Bagaimana sebetulnya hipnoterapi dapat membantu menghilangkan rasa cemas? Prinsip-prinsip supernya itu seperti ini ya. Tidak hanya rasa cemas, emosi-emosi negatif apapun, kalau kita kelola dengan baik dan bisa kita manfaatkan secara positif untuk mendongkrak kualitas kehidupan kita, itu bisa. Itu istilahnya ya, pada saat muncul rasa cemas atau anxiety ini ya, coba kita bersahabatlah dengan perasaan itu ya, bersahabat dengan perasaan itu, dan masuk juga kita menyatu dengan perasaan itu untuk memunculkan emosi-emosi positif yang diperlukan di dalam kehidupan ini. Hipnoterapi itu membantu, pertama itu adalah agar rasa cemas ini itu bisa kita lepaskan. Nah, melepaskan rasa cemas ya, itu tidak bisa dengan emosi. Misalnya begitu langsung lepas gitu, belum tentu itu bisa juga gitu loh. Nah, caranya adalah begitu rasa cemas itu muncul, maka kita sadari bahwa itu adalah perasaan kita sendiri. Kita sendiri yang mengizinkan perasaan itu tumbuh di dalam diri kita. Itu kesadaran pertama dulu. Setelah kita sadari ya, kita selami perasaan cemas tadi, kita perkuat, kita hadirkan saat sekarang, kita akui, dan kita juga bersyukur bahwa ada rasa cemas yang pernah kita alami merupakan bagian dari hidup dan kehidupan kita. Nah, setelah itu baru kita lepaskan dengan cinta kasih ke alam semesta. Gitu. Nah, kalau ini kita lakukan secara berulang-ulang, maka rasa cemas itu biasanya intensitasnya akan mulai menurun. Nah, begitu intensitas rasa cemas ini menurun, maka kita isi, empower dengan perasaan-perasaan yang positif. Biasanya itu akan muncul dengan sendirinya pada saat kita lakukan sesi hipnoterapi. Perasaan positif yang muncul itu misalnya yang sering terjadi gitu ya, begitu rasa cemas itu mulai menyurut gitu ya, sekarang ada nggak sedikit perasaan positif yang Anda rasakan? Ada. Namanya apa? Tenang. Nah, rasa tenang inilah yang kita bangun gitu. Begitu kita bangun rasa tenang ini, langsung kita lakukan yang namanya anchor, sehingga yang tadinya itu dikuasai oleh rasa cemas, sekarang itu dikuasai oleh rasa tenang. Nah, begitu rasa tenang ini muncul, maka penyakit-penyakit, rasa sakit, rasa penderitaan yang tadinya itu muncul karena pengaruh dari rasa cemas ini, secara otomatis itu biasanya akan mereda. Dan tidak hanya begitu ya, pada saat kita beraktivitas, pada saat kita bekerja, termasuk juga berkarir gitu ya, menjadi jauh lebih mudah. Kenapa? Karena kita tenang menghadapinya. Oke, baik. Itu sedikit dan penjelasan dari Pak Made terkait hipnoterapi, bagaimana dapat membantu teman-teman yang merasa cemas gitu Pak Made. Nah, dalam proses hipnoterapi itu berapa kali section gitu Pak Made dalam penanganan? Ya, tergantung sih ya, dan ini memang selalu ditanyakan oleh pasien-pasien saya ya.
sebelum datang ke sini itu berapa sesi gitu ya. Yang mana saya tahu kalau belum ketemu gitu loh. Iya kan? Ya. Nah, ada juga yang bertanya bertubi-tubi begitu ya. Pertanyaannya sama. Bagaimana saya menghilangkan rasa cemas ini? Kok saya cemas terus? Saya sudah jelaskan bahwasanya ya, saya tidak bisa menyelesaikan masalah Anda, membantu menyelesaikan masalah Anda kalau Anda tidak datang ke klinik saya. Itu oke, udah saya nanti akan datang ke klinik Bapak dan sebagainya, share lokasi dan sebagainya. Tapi pada akhirnya ya dia akan muncul lagi di WA. Dia menanyakan lagi, "Pak, kok saya cemas terus? Bagaimana rasanya menghilangkan cemas?" Ya, kalau yang seperti itu tidak serius menurut saya, gitu loh. Tidak serius, itu terlepas dari rasa cemas tadi. Gitu. Jadi mungkin dia menikmati perasaan itu. Gitu, sehingga ada salah satu bagian dari dirinya itu yang menghambat, jangan ini dilepaskan. Gitu ya, sudah, itu pilihannya dia. Gitu. Nah, seringkali menanyakan ya, itu bisa berapa sesi nggak? Saya katakan itu tergantung dari diri Anda sendiri. Biasanya rata-rata untuk yang cemas ini ya bisa antara 3 sampai 5 sesi. Dan pernah beberapa kali itu lucu. Saya jelaskan mungkin antara 3 sampai 5 kali sesi. Bisa nggak sekali itu sudah selesai? Emang sih Tuhan? Gitu loh. Nggak mungkin bisa selesai gitu loh. Karena baru pertama itu sekalipun sudah masuk ke tahap terapi, itu saya masih meraba-raba nih. Sebetulnya masalah yang sesungguhnya ini ada di mana gitu. Sehingga yang kedua itu baru mulai terapinya itu menjadi lebih efektif. Yang ketiga, nah ini terapinya itu sudah kita lakukan secara holistik terapinya. Kita lihat lagi perkembangannya, dibutuhkan nggak lagi 2 kali sesi ini? Gitu. Nah, jadi jauh termasuk juga pangkal masalah yang utamanya itu tidak serta-merta pada saat diskusi awal itu udah kita ketahui gitu. Nah, pangkal masalah yang utamanya atau penyebab masalah utamanya kita akan ketahui seirama dengan berjalannya sesi ini. Gitu. Jadi sesi pertama, setelah itu saya kasih PR kan, ketemu sesi yang kedua, saya evaluasi di yang pertama, baru saya bisa tentukan ada penyebab yang lainnya nih gitu. Nah, penyebab yang lain ini yang kita bantu untuk carikan solusinya gitu. Oke, baik. Itu penjelasan Tamadeh terkait hipnoterapi dapat membantu untuk mengatasi kecemasan dan berapa kali section yang dibutuhkan gitu ya. Dan bagi teman-teman yang ingin untuk berkonsultasi bisa langsung datang ke klinik kita di sini di Sandulan, yaitu tepatnya di Mahawari Center Focus Solution Indonesia. Dan sebelumnya bisa melakukan perjanjian terlebih dahulu untuk datang sehingga langsung bisa bertemu dengan Bapak Made di sini. Untuk informasi lebih lanjut, tentu teman-teman bisa menghubungi kita di nomor 081 327 147 747 atau langsung bisa DM via Instagram Focus Solution Indonesia dan juga Messenger di Facebook Focus Solution Indonesia. Baik, sebelum kita tutup untuk sesi malam ini, ada yang terakhir ingin disampaikan kepada teman-teman? Ada juga yang menghubungi saya, dia ingin keluar dari masalahnya gitu ya. Terus dia sendiri takut untuk ke hipnoterapi, nanti takut keluar semua rahasia dan sebagainya ya. Jadi untuk hal-hal seperti itu dapat saya jelaskan begini ya. Kalau Anda punya rahasia, itu adalah rahasia Anda. Saya tidak peduli dan saya tidak ada urusan dengan rahasia Anda. Yang saya peduli dan yang menjadi urusan saya sebagai terapis adalah bagaimana Anda menemukan satu solusi yang paling jitu, yang paling efektif untuk mengatasi masalah yang sedang Anda hadapi. Oke, gitu ya.
Berarti dari sesi tersebut yang dicari adalah permasalahan yang memang dihadapi oleh si pasien. Ya. Masalahnya sendiri apa? Saya tidak mau tahu itu. Dia sendiri yang tahu. Tapi dari masalah yang pernah dia hadapi memunculkan satu reaksi emosi apa gitu. Nah, reaksi emosi inilah yang saya bantu untuk mencarikan solusinya. Baik, dan juga jelas ya kepada teman-teman di sini bahwa bukan rahasia yang dimiliki oleh teman-teman itu akan terbongkar. Namun dengan adanya terapi ini membantu. Kalau misalnya itu merupakan satu rahasia bahkan aib gitu ya, yang perlu saya ketahui juga ya, itu adalah saya juga punya kode etik gitu. Saya punya kode etik, jadi cukup itu hanya saya sama pasien saya yang tahu. Oke, jadi sudah dijelaskan seperti tadi bahwa dalam proses hipnoterapi itu sendiri selaku pakar hipnoterapi Pak Made terus untuk menjalankan kode etik dan tidak akan melanggar kode etik tersebut. Ya. Baik, para teman-teman, untuk sesi malam hari ini kita cukupkan ya, terkait dengan hipnoterapi dalam mengatasi kecemasan. Dan seperti tadi yang saya sampaikan, kalau ada pertanyaan terkait dengan hipnoterapi dan permasalahan yang ingin dikonsultasikan kepada Pak Made, bisa menghubungi narasumber atau langsung DM yang tersedia di akun Instagram dan Facebook Focus Solution Indonesia. Baik, selamat malam dan terima kasih. Terima kasih.